Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Hasan dengan NIM 18722 70005, Prodi Pendidikan Ekonomi, mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Alam. Dosen pengampu yaitu Bapak Karyadi, SPD MM. Di sini saya akan mempresentasikan mengenal beberapa materi yang berkaitan dengan ekonomi sumber daya manusia dan alam. Universitas Paikasakti Bekasi Kampus D. Untuk materi pokok pembahasan diantaranya yang pertama ada ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia, yang kedua ada peran dan fungsi sumber daya manusia secara ekonomi, yang ketiga ada faktor-faktor ekonomi dan elemen ekonomi dalam pembangunan, yang keempat ada investasi sumber daya manusia dalam pendidikan, yang kelima peran sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi, yang keenam ada modal sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi, dan yang terakhir ada problematika sumber daya manusia secara makro. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia. Pengertiannya dan ruang lingkupnya diantaranya ada ekonomi sumber daya manusia adalah ilmu ekonomi yang diterapkan untuk menganalisis pembentukan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan penggunaan ekonomi. Dengan kata lain, ekonomi sumber daya manusia merupakan penerapan teori ekonomi pada analisis sumber daya manusia. Ruang lingkupnya diantaranya sumber daya manusia, ada dinamika kependudukan, ada ketenaga kerjaan, ada struktur ketenaga kerjaan, sektor informal sampai formal, transisi kependudukan, mobilitas dan migrasi penduduk, permintaan dan penawaran tenaga kerja, pekerja anak, perencanaan ketenaga kerjaan, serta penduduk dan pembangunan ekonomi. Melihat ruang lingkup tersebut berarti ekonomi sumber daya manusia, human resource economy berkaitan studi, perencanaan sumber daya manusia, human resource planning, ekonomi ketenaga kerjaan, labor ekonomi, dan ekonomi kependudukan, population economy. Yang kedua, peran dan fungsi sumber daya manusia secara ekonomi. Di sini ada beberapa macam teori. Yang pertama ada teori Adam Smith pada tahun 1729 sampai 1790, merupakan tokoh utama dari aliansi ekonomi yang kemudian dikenal sebagai aliran klasik. Yang kedua ada teori klasik Liebestad. Di sini ada tahun 1767 sampai 1832. Ada kontribusi John Webster terhadap aliran klasik ialah pandangan yang mengatakan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaan sendiri. Yang ketiga ada teori Malthus. Teori Malthus ini berpendapat bahwa jumlah penduduk yang tinggi pasti menyebabkan turunnya produksi berkepanjang. Dalam essay on the principle of population pada tahun 1796, ia menguraikan bahwa satu-satunya cara untuk menghindari malapetaka adalah dengan melakukan kontrol atau pengawasan atas pertumbuhan penduduk. Beberapa jalan keluar yang Malthus tawarkan adalah menunda usia perkawinan dan mengurangi jumlah anak. Yang keempat ada kaum Keynes. Teori ini mengatakan bahwa penawaran akan menciptakan permintaan sendiri. Di atas habis-habisan oleh Keynes sebagai sesuatu yang keliru. Dalam kenyataannya kedemikian Keynes biasanya permintaan lebih kecil daripada penawaran, akan ditabung dan tidak semuanya dikonsumsi. Yang kelima ada teori Harold Dorman. Pada tahun 1946 dikenal sebagai teori pertumbuhan. Menurut teori ini, investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Yang keenam ada teori Karl Havertz. Berbeda dengan Solow, Karl Havertz tidak melihat penduduk semata sebagai input dalam proses produksi, tetapi juga sebagai konsumen hasil produksi. Yang ketujuh ada teori Esther Westerhoff. Teori Karl Havertz melihat pertumbuhan penduduk sebagai pengganggu pembangunan, seperti halnya Malthus pada tahun 1965. Bertempat sebaliknya, dia menyimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk justru menyebabkan dipakainya sistem pertanian yang lebih intensif di suatu masyarakat. Yang selanjutnya ada pengertian peran dan fungsi sumber daya manusia secara ekonomi. Sumber daya manusia atau human resource mengandung dua pengertian. Yang pertama, SDM mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini, sumber daya manusia mencerminkan kualitas usaha yang diperoleh oleh seorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian yang kedua, menyangkut manusia yang mampu bekerja memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Secara fisik, kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain, orang dalam usia bekerja dianggap mampu bekerja. Menurut Siswanto,
Pada tahun 2001, bukunya halaman 3, kelompok penduduk dalam usia kerja tersebut dinamakan tenaga kerja atau manpower. Dari uraian singkat tersebut dapat dikemukakan bahwa peran dan fungsi sumber daya manusia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu secara mikro dan secara makro. Secara mikro, sumber daya manusia berperan dalam faktor produksi, sedangkan secara makro, peran sumber daya manusia dalam pembangunan dan kependudukan. C. Peran dan fungsi sumber manusia secara ekonomi. Yang pertama adalah sumber manusia secara tenaga kerja, merupakan penduduk yang berada di usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, sumber daya manusia sebagai tenaga ahli. Tenaga ahli di sini berarti seseorang yang bekerja mengerjakan sesuatu karena pemahaman keilmuannya serta kemahirannya. Yang ketiga, sumber daya manusia sebagai pimpinan perusahaan. Di sini dimaksud dengan pemimpin yaitu proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada karyawan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, sumber daya manusia sebagai tenaga usahawan. Di sini setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik dalam maupun di luar hubungan kerja sebagai mandiri guna menghasilkan jasa atau barang. Yang kelima, sumber daya manusia dalam menciptakan dan mengembangkan iptek. Di sini adalah segala sesuatu diketahui mengenai pengetahuan suatu bidang yang disusun secara sistematis yang digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di berbagai bidang dengan menggunakan teknik atau metode dalam produksi barang atau jasa. Yang keenam, mengorganisasikan penggunaan berbagai faktor produksi. Yang ketujuh, sumber daya manusia sebagai produsen. Yang dimaksud produsen adalah pihak atau pelaku yang melakukan produksi dalam menambah nilai guna suatu barang atau menciptakan barang yang baru. Yang terakhir, yang kedelapan, sumber daya manusia sebagai konsumen. Konsumen adalah setiap orang atau pemakai barang atau jasa yang tersedia di masyarakat sendiri, baik dari bagi diri sendiri, keluarga atau orang lain maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan. Yang ketiga, faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi dalam pembangunan sumber daya manusia. Faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi dalam pembangunan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah semacam aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia. Faktor-faktor ekonomi diantaranya ada sumber daya manusia, ada sumber daya alam, ada akumulasi modal. Di sini dilanjut dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, ada faktor politik, administrasi pemerintah, dan aspek sosial budaya. Faktor ekonomi dalam pembangunan sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah individu atau kelompok yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sumber daya manusia merupakan faktor kunci pembangunan ekonomi. Sebagai contoh, membandingkan Indonesia dengan Jepang. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, akan tetapi kondisi perekonomiannya Jepang lebih maju dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini karena Jepang mampu memaksimalkan sumber daya manusia yang mereka miliki sehingga bisa berkembang lebih cepat dibandingkan Indonesia. Faktor-faktor ekonomi dalam pembangunan sumber daya manusia. Yang pertama ada perubahan pandangan, yang kedua ada nilai-nilai sosial, dan yang terakhir ada pendidikan. Yang keempat, investasi sumber daya manusia dalam pendidikan. Sumber daya manusia sebagai salah satu faktor produksi selain sumber daya modal, sumber daya alam, entrepreneur untuk menghasilkan output. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka semakin meningkat pula efisiensi produktivitas suatu negara. Beberapa faktor yang menunjukkan perlunya penyebabkan tingkat pendidikan di dalam usaha membangun suatu perekonomian. Di antaranya ada pendidikan yang lebih tinggi, memperluas pengetahuan masyarakat, dan mempertinggi rasionalitas pemikiran mereka. Hal ini memungkinkan bahwasanya masyarakat mengambil langkah yang lebih rasional dalam bertindak atau mengambil keputusan. Yang kedua, pendidikan masyarakat mempelajari pengetahuan-pengetahuan teknik yang diperlukan untuk memimpin dan menjalankan perusahaan-perusahaan modern dan kegiatan-kegiatan modern lainnya. Yang ketiga, pengetahuan yang lebih baik diperoleh dari pendidikan menjadi perangsang untuk menciptakan pembaruan-pembaruan dalam bidang teknik, ekonomi, dan dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat lainnya. Teori human capital. Asumsi dasar teori human capital adalah bahwa seseorang harus meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Nilai balikan di sini ada rate of return. Pendidikan pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan menyokong secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.
dan karenanya pengeluaran untuk pendidikan harus dipandangkan sebagai investasi yang produktivitas dan tidak semata-mata tidak sebagai sesuatu yang konsumtif tanpa manfaat baliknya yang jelas. Rate of Return, Frick Nurul Faik tahun 2004. Nilai batik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan nilai total pendapatan yang akan diperoleh setelah seorang lulus dan memasuki dunia kerja, menurut Nurfalis tahun 2002. Fungsi investasi dalam bidang pendidikan. Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis ekonomis, yaitu fungsi sosial kemanusiaan, ada fungsi politis, ada fungsi budaya, dan fungsi kependidikan. Dalam fungsi teknis ekonomis, pendidikan dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, teori modal manusia. Yang kelima, peran sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi. Peran sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi diantaranya ada Indonesia. Sumber daya alam dan sumber daya manusia adalah salah satu faktor penting untuk menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Yang kedua, dengan segalanya adanya kekayaan alam yang melimpah ruah dan dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup manusia. Sumber daya alam seperti hutan, danau, gunung, dan kekayaan lainnya yang diambil keuntungannya oleh manusia diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan. Yang ketiga, sumber daya alam dan tingkat ekonomi yang rendah. Kasus ini dalam perekonomian suatu negara memiliki kaitan bidang ekonomi sering pula disebut dengan das yang erat, di mana kekayaan sumber daya di eksis. Hal ini disebutkan dengan negara yang mengalami teoritis akan mencenderung memiliki sumber pendapatan pertumbuhan ekonomi yang besar. 4. Akan besar hasilnya bumi memiliki kestabilan, tetapi pada kenyataannya hal tersebut justru ekonomi sosial yang lebih rendah daripada sangat bertentangan karena negara-negara yang bergerak di sektor dunia yang kaya akan sumber daya alam dan jasa. 2. Pemanfaatan sumber daya alam dibagi berdasarkan sifatnya, yaitu SDA hayati dan SDA non-hayati. Yang pertama, sumber daya hayati. Tumbuhan-tumbuhan merupakan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Organisme ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Oleh karena ini, tumbuhan merupakan produsen atau penyusun dasar rantai makanan. B. Kerusakan yang terjadi karena punahnya salah satu faktor dari rantai makanan akan berakibat punahnya konsumen tingkat di atasnya. Pemanfaatan tumbuhan oleh manusia diantaranya bahan makanan, padi, jagung, gandum, tebu. Ada bahan bangunan seperti kayu jati, kayu mahoni, bahan bakar biosolar, diantaranya ada kelapa sawit. Untuk obat ada jahe, daun binahong, pina, mahkota dewa. Pupuk kompos. B. Pertanian dan perkebunan di Indonesia. Dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai pencaharian di bidang pertanian dan bercocok tanam. Data statistik pada tahun 2001 menunjukkan bahwa 45% penduduk Indonesia bekerja di bidang agrikultur. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa negara ini memiliki lahan seluas 31 juta telah tanam, di mana sebagian besarnya ditemukan di Pulau Jawa. C. Hewan, peternakan dan perikanan. Sumber daya alam hewan dapat berupa hewan liar maupun hewan yang sudah dibudidayakan. Pemanfaatannya dapat sebagai pembantu pekerjaan berat manusia seperti kerbau, kuda, atau sebagai sumber bahan pangan seperti unggas dan sapi. Untuk menjaga berkelanjutannya, terutama untuk satwa langka, pelestarian secara eksibisi terkadang harus dilaksanakan. Pelestarian institut adalah pelestarian yang dilakukan di habitat asalnya, sedangkan pelestarian ekstut adalah pelestarian dengan memindahkan hewan tersebut dari habitatnya ke tempat lain. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Contohnya air, angin, sinar matahari, dan hasil tambang. Ada beberapa ciri kependudukan Indonesia di masa yang harus dicermati dengan benar. Yang pertama adalah penduduk di masa depan akan semakin tinggi pendidikannya. Yang kedua, penduduk yang makin sehat dan angka harapan hidup naik. Yang ketiga, penduduk akan bergeser ke usia yang lebih tua. Yang keempat, penduduk yang tinggal di perkotaan semakin banyak. Yang kelima, jumlah rumah tangga akan meningkat namun ukurannya makin kecil. Penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Faktor utama penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia adalah pendidikan, karena kurangnya ilmu sehingga sumber daya manusia belum mampu mengelola semua sumber daya alam untuk kesejahteraan umum. Masalah-masalah yang timbul dari sumber daya manusia diantaranya ada kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas,
kurangnya tingkat pendidikan yang tinggi disediakan sumber daya manusia, kurangnya keterampilan sumber daya manusia, yang keempat kurangnya keahlian sumber daya manusia, dan yang terakhir keterbatasan penyediaan kesempatan kerja. Enam, modal sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi. Modal manusia merupakan dimensi kualitatif dari sumber daya manusia seperti keahlian dan keterampilan yang akan mempengaruhi kemampuan produktif manusia tersebut. Dimensi kualitatif tersebut diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan kesehatan. Pembangunan SDM mulai tahun 2019 dan selanjutnya menjadi pengurus utamaan strategi pembangunan bangsa Indonesia ke depan. Pilihan strategi tersebut diupayakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penguatan sumber daya manusia menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja dalam memenangkan persaingan di tengah perubahan-perubahan yang berlangsung cepat dalam bisnis, ekonomi, politik, dan budaya. Pembangunan sumber daya manusia menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Bila dicermati data yang dikeluarkan Bank Dunia, di mana tahun 2018 Bank Dunia menyebutkan bahwa kualitas sumber daya manusia berada di peringkat 87 dari 157 negara. Sementara itu di tahun yang sama, Business Outward memaparkan bahwa peningkatan daya saing sumber daya manusia berada di ranking 45 dari 63 negara. Tingkat ini masih kalah jauh dibandingkan dua negara tetangga, yaitu Singapura dan Malaysia, masing-masing berada di tingkat 13 dan 22. Perbaikan sistem pendidikan utamanya revitalisasi sistem pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan dikembangkan teknologi sebiayanya terus menjadi pengaruh utama penataan kompetensi melalui pelatihan, sertifikasi tenaga pengajar agar lebih terus ditingkatkan. Modal manusia memiliki peran penting dalam penciptaan nilai ekonomi dan bisnis. Menurut M. Gregor dan kawan-kawan 2004, Karami dan kawan-kawan 2006, modal manusia meliputi semua proses yang mampu memicu tingkat pengetahuan yang lebih tinggi dan melahirkan pengusaha yang kompetitif, mampu menjalankan bisnis dengan lebih baik. Kajian tentang penyampaian kualitas sumber daya manusia pengusaha mulai mendapat perhatian oleh pemerintah di berbagai negara, seperti terjadi di Amerika Serikat. Dari penelitian Bestes 2005 telah membuktikan bahwa meskipun industri kecil mendapatkan pemberian modal kapitalisasi yang besar memulai bisnis, namun tetap gagal karena diyakini akibat pengaruh penyapaian lebih rendah dalam pendidikan dan pengalaman. 7. Problematika sumber daya manusia secara makro. Yang pertama ada ruang lingkup. Ekonomi makro memegang peranan penting pada laju perekonomian suatu negara yang berdampak langsung pada stabilitas masyarakat umum, industri, dan pasar. Namun tidak bisa dipungkiri pula bahwa terdapat beberapa permasalahan ekonomi makro yang lantas berpengaruh terhadap berbagai aspek dan membutuhkan penanganan yang tanggap dan tepat sasaran. 2. Analisa makroekonomi di Indonesia. Di dalam negeri, tengah ramai perbincangan tentang permasalahan ekonomi makro di Indonesia yang cukup menarik perhatian. Terhadap pro dan kontra terkait perkembangan makroekonomi saat ini. Penilaian tersebut bersumber dari pengamat terhadap faktor pertumbuhan ekonomi makro tersebut. Di antaranya ada SDM, yang kedua ada sumber daya alam, yang ketiga kemajuan ilmu pengetahuan, yang keempat ada laju inflasi, yang kelima ada suku bunga. Yang ketiga, ragam permasalahan ekonomi makro. Terlepas dari perdebatan yang muncul di kalangan pengamat, tidak dapat dipungkiri bahwa sedikit ataupun banyak yang memang ada beberapa kendala dalam bidang ekonomi makro. Di antaranya ada A. Meningkatkan jumlah pengangguran, B. Persentase kemiskinan yang meningkat, tingginya laju inflasi, nilai tukar mata uang yang melemah, sampai E. Stagnasi aktivitas ekonomi. Yang keempat, metode penanganan permasalahan ekonomi makro. Dengan memahami contoh masalah ekonomi makro di atas, maka akan lebih mudah dalam merumuskan penanganan untuk menghentikan dampak negatif yang muncul akibat tersendatnya pertumbuhan sektor makro ekonomi tersebut. 5. Kebijakan oleh pemerintah demi penanganan permasalahan ekonomi makro. Sebagai tanggung jawab utama atas perekonomian suatu negara, maka pemerintah akan mengatasi problematika perkembangan ekonomi makro dengan ada kebijakan, di antaranya ada kebijakan fiskal, yang kedua ada kebijakan moneter, yang ketiga ada kebijakan penawaran. 6. Mengubah pola pikir atau mindset masyarakat.
Pada generasi muda tersebut seharusnya berpikir cara untuk menciptakan lapangan kerja, bukan mencari. Generasi milenial aktif menggunakan gawe dapat memanfaatkannya untuk memenuhi bisnis seperti toko online. Ketika usaha tersebut berjalan lancar, mereka dapat merekrut pegawai, berarti turut menciptakan lapangan pekerja baru sekaligus mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia dapat melalui pendidikan formal sekolah dan pendidikan perguruan tinggi, serta pendidikan non formal melalui kursus, seminar, pelatihan. Selain itu juga penting pula digalakkan program kesadaran teknologi dan penggunaan internet positif untuk memperluas wawasan masyarakat secara umum, terutama untuk tujuan pengelolaan sumber daya alam. Yang kedelapan, memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, di mana komoditas yang dihasilkan berperan besar pada stabilitas ekonomi makro. Sebab itu, penting sekali mengelola sumber daya alam secara maksimal. Hal ini dapat tercapai bila negara memiliki SDM yang mempunyai atau yang mumpuni dan dapat mampu mengelola sumber daya alam yang melimpah ruah tersebut guna menyokong laju perekonomian di Indonesia. Untuk kesimpulannya, sumber daya manusia dan sumber daya alam adalah dua komponen penting dalam suatu kehidupan. Pembangunan suatu bangsa memerlukan aspek pokok, yaitu sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kedua sumber daya ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Maju atau tidaknya suatu negara disebabkan pola kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia. Hal yang paling berpengaruh adalah bagaimana kualitas sumber daya manusia di suatu negara tersebut. Sumber daya alam dan tingkat perekonomian sumber daya memiliki kaitan yang erat, di mana kekayaan sumber daya alam secara teoritis akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang pesat. Akan tetapi, pada kenyataannya, hal tersebut justru sangat bertentangan dengan negara-negara dunia yang bersumber daya alamnya seringkali merupakan negara dengan tingkat ekonomi yang rendah. Oleh karena itu, di pembelajaran ini begitu pentingnya kesadaran kita sebagai sumber daya manusia harus mampu mengelola sumber daya alam, sehingga kedepannya negara kita akan menjadi negara yang makmur. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.